Halo guys, selamat menyaksikan video pembelajaran materi peluang dari kelompok 5 kelas 12B2. Oke, selanjutnya yaitu frekuensi harapan. Frekuensi harapan yaitu perkiraan jumlah kejadian yang terjadi dalam suatu percobaan yang dilakukan berulang kali. Untuk rumus frekuensi harapan yaitu FH sama dengan PA dikali N, di mana PA yaitu NA per NS. Untuk FH yaitu frekuensi harapan, untuk PA yaitu peluang kejadian A, dan untuk N yaitu banyaknya percobaan atau banyaknya pelemparan. Selanjutnya langsung saja kepada contoh soal yang pertama. Sebuah dadu dilemparkan ke atas sebanyak 36 kali. Berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu bernomor 3? Oke, di sini diketahui bahwa NA-nya yaitu 1 karena yang bernomor dadu 3 itu satu angka. Dibagi NS-nya yaitu 6 karena jumlah sisi dadu yaitu berjumlah 6, dikali N atau banyaknya pelemparan atau percobaan yaitu 36. Maka 36 dibagi 6 itu hasilnya 6, dan 1 dikali 6 hasilnya itu 6. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Soalnya berbunyi, jika sebuah dadu dilempar 600 kali, tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu 4. Pertama-tama kita ketahui bahwa dadu memiliki 6 sisi dan semuanya memiliki peluang yang sama. Jadi peluang muncul mata dadu 4 adalah P sama dengan 1/6. Untuk mencari frekuensi harapan, kita gunakan rumus F sama dengan PA dikali N. Kemudian kita substitusi angkanya. Pertama kita masukkan 1/6 lalu dikali dengan 600. Hasilnya yaitu 100. Jadi, secara teori jika dadu dilempar sebanyak 600 kali, kita mengharapkan angka 4 muncul sebanyak 100 kali. Frekuensi relatif adalah perbandingan antara frekuensi satu data dengan jumlah seluruh data, dan biasanya ditulis dengan pecahan, desimal, ataupun persen. Nah, untuk rumusnya itu adalah frekuensi relatif sama dengan frekuensi per jumlah data, atau bisa kita tulis FR sama dengan K per N. Nah, di sini ada soal pada perlemparan dadu sebanyak 100 kali, muncul mata dadu bernomor 6 sebanyak 16 kali, dan tentukan frekuensi relatif munculnya mata dadu bernomor 6. Nah, di sini sebelum kita mengerjakan soalnya, kita perlu ketahui dulu N sama K-nya ya. Nah, N itu adalah total atau jumlah percobaan. Nah, di sini di dalam soal tersebut jumlah percobaannya adalah 100, makanya kita tulis N-nya 100. Dan untuk mencari K, kita perlu lihat dulu apa yang akan dicari tahu. Nah, di sini akan dicari tahu adalah frekuensi munculnya mata dadu bernomor 6. Dari nomor tersebut muncul mata dadu bernomor 6 itu sebanyak 16 kali. Makanya K-nya kita tulis sebagai 16. Setelah diketahui komponen-komponennya, tinggal kita masukkan ke rumusnya. FR sama dengan K per N. Berarti sama dengan 16/100, atau sekitar kalau dalam bentuk desimal 0,16. Nah, kan tadi di dalam pengertiannya itu bisa dalam bentuk persen atau enggak dalam bentuk pecahan. Nah, kalau misalkan kita pengen mengubah dari bentuk desimal ini menjadi bentuk persen atau pecahan, itu ya caranya seperti ini ya. Kalau kita pengen mengubah ke bentuk persen, caranya tinggal kita kali 100 aja. Jadi 0,16 ini kita kali 100, maka hasilnya adalah 16, jadi hasilnya 16%. Nah, kalau kita pengen berubah ke bentuk pecahan, kita perlu lihat dulu angka di samping koma atau di belakang komanya itu ada berapa, karena hasilnya akan berbeda-beda ya. Kalau misalkan angka di belakang komanya itu ada 10, misalkan nih 0,5, maka itu kita menggunakannya per 10, jadi 5/10 gitu. Nah, kalau misalkan angka di belakang komanya itu ada 2, kayak ini nih 0,16, maka kita gunakannya adalah per 100, jadinya 16/100. Nah, seperti itu ya. Nah, dari 16/100 ini kita bisa perkecil yang atasnya dibagi 4 dan yang di bawahnya dibagi 4 menjadi 4/25. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai ruang sampel. Ruang sampel adalah seluruh kemungkinan yang muncul dari suatu kejadian atau percobaan.
Artinya, di dalam ruang sampel memuat semua titik sampel yang mungkin terjadi dari suatu kejadian. Lambang ruang sampel adalah S. Banyaknya elemen dalamnya memiliki lambang N dalam kurung S. Langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama yaitu saat melempar satu dadu, ruang sampelnya adalah seperti yang sudah diketahui, ruang sampel adalah titik sampel yang mungkin terjadi dari suatu kejadian, yang dimana dadu memiliki 6 sisi, yang berarti ruang sampelnya adalah 6. Selanjutnya untuk soal kedua yaitu jika melempar 2 koin secara bersamaan, ruang sampelnya adalah. Sebelum menjawab soal tersebut, harus kita ketahui bahwa koin memiliki 2 sisi, yaitu angka dan juga gambar. Setelah kita mengetahui hal tersebut, maka kita bisa langsung mencari ruang sampelnya. Yang pertama yaitu gambar dengan angka, lalu angka dengan gambar, gambar dengan gambar, dan yang terakhir angka dengan angka. Jadi bisa disimpulkan bahwa ruang sampelnya itu ada 4. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peluang. Peluang adalah ukuran kemungkinan suatu kejadian untuk terjadi yang nilainya berada di antara 0, mustahil, dan 1 pasti. Untuk rumusnya yaitu PA sama dengan NA per NS. Untuk keterangan, PA adalah peluang terjadinya kejadian A, NA jumlah kemungkinan kejadian A atau titik sampel, kemudian NS adalah jumlah semua kemungkinan hasil dalam ruang sampel. Baik, langsung ke contohnya. Sebuah dadu dilempar sekali, peluang munculnya bilangan genap adalah, jadi untuk NA-nya tuh karena bilangan genap, jadi ada 3, karena bilangan genap itu 2, 4, sama 6. Nah, untuk NS-nya yaitu 6, jadi 3/6. Kita bisa perkecil semuanya bagi 3, yaitu jadi 1/2. Oke, untuk selanjutnya yaitu peluang komplement. Peluang komplement adalah peluang terjadinya suatu kejadian yang berlawanan atau pelengkap dari suatu kejadian awal. Untuk rumusnya yaitu ada PA aksen sama dengan 1 dikurangi PA. Untuk PA aksen yaitu peluang komplement dari kejadian A. Untuk PA yaitu peluang kejadian A. Langsung saja ke soalnya. Soalnya itu ada 20 kartu diberi angka 1 sampai dengan 20. Kartu dikocok, kemudian diambil 1 kartu secara acak. Tentukan peluang bahwa kartu yang terambil adalah kartu bukan angka prima. Sekarang kita akan menjawabnya, yaitu kita tentukan dulu bilangan primanya dari 1 sampai 20. Nah, untuk bilangan prima antara 1 sampai 20 yaitu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Nah, semuanya itu ada 8 bilangan prima. Jadi, P primanya yaitu 8/20. 8/20 kita bisa perkecil menjadi 2/5. Selanjutnya kita masukkan ke rumus komplement, yaitu PA aksen sama dengan 1 dikurangi PA. Tadi kita sudah mengetahui PA-nya yaitu 2/5. Tinggal masukkan menjadi 1 dikurangi 2/5 sama dengan 3/5. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa bertanya melalui link yang ada di deskripsi.